Dulu kita waktu belajar agama pernah diajarin kan 3 mujizat Nabi Isa. Betul? 1 menyembuhkan penyakit buta. Betul-betul buta yang ini. Menyembuhkan penyakit kulit, kurap, panu, kudis, gitu kan? Gitu. Lalu menghidupkan orang mati. Benar-benar orang mati dihidupkan lagi tuh sama Isa. Bukan. Bahkan di Quran surat Ali Imran tidak spesifik bicara Isa kan? Ternyata semua rasul tugasnya 3 ini. Semua tidak ada sedikit sekali yang bisa membaca simbol-simbol itu. Bayangkan leluhur kita itu saking sayangnya kepada kita. Perjalanan mereka dalam mencapai hidangan dari langit itu disimbolkan dalam berbagai macam simbol. Sayang kita tidak mengerti. Apalagi ada konspirasi yang membelokkan sejarah itu. Supaya kita menjadi manusia-manusia yang dangkal. Tidak berpikir, jadi robot. Disuruh itu, suruh ini, mau aja melakukan. Walaupun tidak ada manfaatnya. Coba berguru pada orang-orang yang mengajarkan kebencian. Disitulah kita akan disuruh membenci orang lain yang berbeda. Bahkan dianggap diri kita yang paling benar. Memusuhi orang lain, bahkan menghalalkan darah orang lain atas agama dan Tuhan. Pelajaran apa yang kayak gitu? Dulu kita waktu belajar agama pernah diajarin kan 3 mujizat Nabi Isa. Betul? 1 menyembuhkan penyakit buta. Betul-betul buta yang ini. Menyembuhkan penyakit kulit, kurap, panu, kudis, gitu kan? Gitu. Lalu menghidupkan orang mati. Benar-benar orang mati dihidupkan lagi tuh sama Isa. Bukan. Bahkan di Quran surat Ali Imran tidak spesifik bicara Isa kan? Ternyata semua rasul tugasnya 3 ini. Tapi Quran surat Al-Maidah ini spesifik berbicara 3 ini khusus kepada Nabi Isa. Clear? Clear? Nih, ada kata burung? Ada. Ya? Berarti harus terbang? Harus. Bapak Ibu selama ini sudah terbang belum? Makanya. Coba lihat Pasar Baru Bandung dari beca. Pusing nggak? Coba lihat Pasar Baru dari atas, terbang dari pesawat. Ternyata pas seret-seret itu cuma di depannya aja. Pas seret-seret ya. Ternyata berdesak-desakan tuh cuma di depannya aja. Di belakangnya mah masih lega. Masih ada gede bage, masih lega kene Bandung teh, seur kene sawah. Tiluhur mah. Betul? Makanya melihat dari bawah sempit, melihat dari atas luas. Kenapa kita disuruh terbang? Supaya kita bisa menyaksikan pemandangan lebih atas dari ketinggian. Makanya lihat, orang yang sempit ilmunya gampang menyalahkan. Tapi orang yang sudah terbang di ketinggian, banyak ilmunya, dia punya sudut pandang yang lebih luas lagi. Dia tidak berani menghukumi orang lain. Paham sampai sini? Nih, yang suka usil pada orang lain nih. Itu karena belum terbang. Kasihan dia merangkak terus. Ya, makanya yang suka terbang, yang suka merangkak itu dalam bahasa biologi namanya hilet. Paham ya? Makanya ulat itu harus melakukan transformasi. Maka dia masuk dulu puasa jadi kepompong. Setelah itu keluar jadi kupu-kupu yang indah. Terbang. Dia mengalami transformasi. Dulu jadi ulat, makanannya yang kotor-kotor. Jalannya merangkak, namanya ulat. Dan setelah dia terbang namanya ganti jadi kupu-kupu. Bahkan setelah terbang ada lagunya, kupu-kupu yang lucu. Dan sampai sekarang saya tidak menemukan lagu ulat-ulat yang lucu. Sampai sini ngerti? Ya. Jadi apa pesan yang mau sampaikan pada Bapak Ibu? Perhatikan saya. Jadi 2 ayat ini Quran surat Al-Imran bicara tentang burung. Quran surat Al-Maidah bicara tentang burung. Jadi kalau kita ingin menyembuhkan 3 penyakit, buta, mata kolbu, penyakit kulit, dan kematian kesadaran,
Dua ayat ini menyarankan kepada kita, cobalah kamu mencoba jalan lain, yaitu jalan mendaki. Tetapi untuk mendaki harus pakai sayap, harus terbang. Disitulah Bapak Ibu perlu bimbingan seseorang yang bisa menerbangkan kita. Paham sampai sini? Ada nggak ayat Quran yang sia-sia? Nggak ada. Quran itu keren Bapak Ibu. Nah ini kita udah nyentuh bagian dalam nih sedikit ya. Ini keperawanannya sedang kita sentuh ini. Oke. Ini gambar apa Bapak Ibu? Jadi kalau Nabi Muhammad bicara buruk dalam tradisi Arab, ternyata leluhur kita di Nusantara sudah bicara lebih awal sebelum Nabi Muhammad. Mereka sudah bicara tentang burung. Makanya di Quran ada burung hudhud. Betul nggak? Itu. Tapi kita nggak paham selama ini. Pergi ke Candi Borobudur, ada relief, ada orang yang minta-minta, nggak ngerti siapa orang ini. Itu Bani Israel. Dia sedang minta-minta. Makanya orang yang mencari ilmu, jika perlu kamu harus mengemis pada seorang guru. Itu permulaan relief Candi Borobudur tuh minta-minta. Dan itu adalah para pencari. Jika perlu, kalau kita bertemu dengan seorang guru yang bisa menyembuhkan dari 3 penyakit itu, kamu harus minta-minta, mengemis. Makanya di perjalanan relief Borobudur itu ada jadi burungnya, ada jari ini, jari itu. Kalau saya cerita itu banyak. Dan Bapak Ibu harus pergi ke sana didampingi saya. Gak didampingi saya, pusing, kalian cuma foto-foto aja. Makanya pernah saya bawa rombongan ke sana. Ayah, sudah 10 kali saya ke sini, baru ngerti cerita relief Borobudur, luar biasa, sampai pada nangis. Ya. Mau diantar saya ke sana? Bayar. Ya bayar kan, ke sana kan harus pakai kereta, pakai pesawat, pakai mobil, gratisan aja. Ini gambar apa Bapak Ibu? Ini saya spesial nih, di atas judulnya apa? Manuk dadali. Makanya di kita sudah ada tradisi. Hebat leluhur kita di Nusantara ini. Jadi ada irisan dengan Quran. Makanya saya kagum ya kalau membaca budaya, keluhuran, peradaban yang dicapai oleh leluhur kita itu luar biasa. Cuman sayang sekali, semua simbol-simbol kuno, simbol-simbol purba yang ditinggalkan leluhur kita, kita tidak bisa membacanya. Ada Gunung Padang di Cianjur, ada Candi Borobudur di Jogja, di Magelang, ada Candi Prambanan, ada Candi Boko, ada piramid di Mesir. Tapi semua tidak ada, sedikit sekali yang bisa membaca simbol-simbol itu. Bayangkan leluhur kita itu saking sayangnya kepada kita, perjalanan mereka dalam mencapai hidangan dari langit itu disimbolkan dalam berbagai macam simbol. Sayang kita tidak mengerti, apalagi ada konspirasi yang membelokkan sejarah itu supaya kita menjadi manusia-manusia yang dangkal, tidak berpikir, jadi robot. Disuruh itu, suruh ini, mau aja melakukan walaupun tidak ada manfaatnya. Gambar apa Bapak Ibu? Burung, ya. Manuk dadal itu bahasa Sunda, bahasa Indonesianya burung Garuda. Namanya terang, dedeh ting ya. Makanya coba liriknya perhatikan. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Bahasa Indonesianya terbang melesat tinggi jauh dalam kekosongan. Awas ya, ini bukan cerita fisik, ini cerita perjalanan spiritual. Jadi kalau kita sudah bisa terbang ke alam yang tinggi untuk meraih bintang-bintang di langit yang terdekat, masuk ke alam-alam yang tinggi, kita ambil itu hidangan langit itu, jiwa kita menjadi bernutrisi. Ini cita-cita saya di kelahiran saya ini. Saya melihat kebangkitan spiritual di Nusantara ini. Kembali kita pelajari
Semua simbol-simbol yang disampaikan leluhur kita. Banyak yang nyanyi lagu ini tapi nggak sadar. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meber kenjang-jangna bangun taya karingrang. Merentangkan sayapnya tampil tanpa keraguan. Makanya orang-orang yang sudah menyatu dengan alam tinggi tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan. Hakul yakin, isbatul yakin. Mantap imannya. Gak kaleng-kaleng. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang, meber kenjang-jangna bangun taya karingrang. Suku narang goas rejeng pamatuk nangeluk, ngepak mega barihi bernat tarik nyuruh. Ini bahasa Sunda. Tarik nyuruh tuh kayak konkod. Kakinya panjang, paruhnya melengkung. Paruhnya melengkung, ini simbol. Melengkung paruhnya. Melengkung. Nih paruh harus melengkung. Makanya kalau mau ngomong, pikirkan dulu. Ngepak mega bari hiberna tarik nyuruwuk, menyongsong awan sambil terbang dengan cepat. Digambarkan seperti itu manuk dadali. Digambarkan seperti itu burung Garuda. Kita bisa seperti itu. Bisa. Saya udah bisa. Pengen bisa? Ntar dulu. Ini ilmu mahal, hanya diberikan pada orang-orang terpilih. Enak aja. Ya. Allah hanya menghendaki mereka yang punya kehendak. Lanjut dulu. Saha anu bisa nyusul kana tandangna, gandang jeung pertentang taya bandinganana, dipika gimir dipika serab kusasama, taya karempan kasieun leber wawanena. Siapa yang bisa menyaingi keberaniannya? Gagah perkasa tanpa tandingan, disegani tanpa dan disayangi oleh sesama, tanpa ragu, tanpa takut, besar nyalinya. Kita butuh yang seperti ini sekarang. Kita butuh pemimpin yang seperti ini sekarang. Bukan sekedar ngomong burung Garuda, lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Bullshit kalau tidak ada jiwanya. Manuk dadali, manuk panggagahna, perlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali pangka koncarana, resep ngahiji rukun sakabehna. Jadi burung Garuda ini burung paling gagah, lambang sakti Indonesia Jaya. Burung Garuda yang paling tersohor, senang bersatu, rukun semuanya. Lihat saya semua para sahabat. Kalau orang yang sudah tinggi melihat sesuatu secara bijaksana dari ketinggian, tidak sempit sudut pandang, maka dia punya kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan itu bisa menyatukan. Coba berguru pada orang-orang yang mengajarkan kebencian. Disitulah kita akan disuruh membenci orang lain yang berbeda. Bahkan dianggap diri kita yang paling benar, memusuhi orang lain, bahkan menghalalkan darah orang lain atas agama dan Tuhan. Pelajaran apa yang kayak gitu? Katanya agamanya rahmat lil alamin. Ini malah jahat sama kelamin. Iya, karena kasus begitu kan banyak ya. Hirup sauyunan tara pahiri-hiri, silih pikanya teinggis belapati, manuk dadali ngandung siloka sinatria, kersakumna bangsa di negara Indonesia. Hidup berhimpun tanpa saling iri, saling menyayangi, tak sungkan mengorbankan nyawa. Burung Garuda adalah lambang kesatriaan
untuk seluruh bangsa di negara Indonesia. Jadi kenapa Bung Karno mengambil burung Garuda sebagai lambang negara? Ini doa dari Bung Karno. Doa buat kita bangsa Indonesia, jangan merangkak, harus terbang. Karena kita diberi kekuatan oleh Allah untuk terbang itu, menggapai alam-alam yang tinggi. Ini pesan leluhur. Saya sampaikan di publik seperti ini. Biar semua masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia sadar. Biar semua pemimpin kita tahu ini. Jangan cuma memikirkan dirinya sendiri. Udah bosan masyarakat ini dengan korupsi, kolusi, nepotisme di semua aspek kehidupan. Korupsi sudah luar biasa. Makanya lihat Bapak Ibu, apa yang dipegang oleh kakinya burung Garuda yang gagah ini? Apa? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Kita ini beragam. Makanya disinilah kita diajarkan untuk belajar menerima dan menghargai perbedaan. Bapak Ibu, lihat di rumah tangga. Ketika suami dan istri tidak bisa menerima dan menghargai perbedaan, keluar dari situ, boro-boro di luar, di dalam rumah saja, dia tidak sanggup untuk menerima dan menghargai perbedaan. Makanya aneh ya, banyak sekali orang yang mengatakan pemimpin agama, pemimpin umat, di dalam saja sudah berantakan. Tidak cocok dengan pasangan, ceraikan. Apa-apaan. Nurut lagi kalian sampai yang begitu. Ya kalau tidak cocok, memang kita tidak cocok. Suami istri, bahasa Qurannya aja aju aja, pasangan tuh kiri kanan. Kita oleh Allah dipasangkan dengan yang berbeda. Karena tujuan pernikahan, latihan menerima dan menghargai bahwa kita berbeda. Pengen sama. Jenis kelaminnya aja udah beda. Cara berpikirnya aja udah berbeda. Fisiologi berbeda, psikologi berbeda. Makanya Bapak Ibu kemarin saya memberikan pelatihan bagaimana menciptakan surga dalam pernikahan. Selesai pelatihan, 3 sesi saya bicara 7,5 jam. Banyak yang menangis. Saya suruh pelukan mereka, baru menangis. Saya baru sadar kalau kami berbeda. Selama ini saya saling menyakiti karena ingin pasangan saya seperti yang saya pikirkan. Mau sampai kapan kamu begitu? Menciptakan neraka bagi keluargamu sendiri. Mau lari kemana? Kamu lari tidak bisa menerima pasanganmu, maka kamu mau lari ke tempat lain, cari yang di ilusi pikiranmu bisa memenuhi keinginanmu. Tidak, kamu akan ketemu orang yang sama atau lebih buruk dari itu. Sebelum kita bisa menerima kelebihan dan kekurangan pasangan kita, kita tidak akan pernah diberikan orang yang berbeda, akan diberikan orang yang sama terus menerus. Mau sampai kapan? Mau lari kemana? Makanya konsep pernikahan itu harus monogami dan tak terceraikan. Hanya kematian yang memisahkan. Saya tidak akan bahas burung Garuda ya, sudah dibahas dulu di sekolah ya. Tapi saya cuma ingin lihat, para sahabat semua lihat di kakinya apa? Dibawa terbang Bhinneka Tunggal Ika. Dibawa terbang, dipegang, dijunjung tinggi. Kita sekarang kalau tidak bisa menerima dan menghargai perbedaan, bangsa ini di ujung tanduk. Apalagi Anda mengklaim, saya paling benar, yang lain salah, saya benar, yang lain sesat. Sesat menyesatkan ini dianggap biasa. Padahal di Quran jelas sekali, inna rabbaka huwa alamu biman dola an sabilihi wa huwa alamu bil mutadin. Hanya Allah yang bisa menilai siapa yang tersesat dan siapa yang berada di jalan Allah. Lembaga manapun, manusia manapun, tidak ada yang berhak. Kita cuma ngaku-ngaku aja pedoman hidupnya Quran, tapi kita tidak pernah memahami esensinya Al-Quran. Paham sampai sini Bapak Ibu? Oke, lanjut dulu. Makanya di Quran surat Al-Maidah ayat 111, perhatikan. Al-Maidah 111, para sahabat yang di rumah boleh sambil membuka Al-Quran. Dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia. Pengikut Isa yang setia itu
Dalam Al-Quran disebut hawariyin. Makanya wa'id auhaitu ilal hawariyin. Di situ ada kata-kata begitu. Dan ingatlah ketika aku Allah ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia. Kan ada Isa, ada pengikutnya. Paham ya? Nabi Isa nabi siapa? Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi siapa? Kan nabi kita juga. Kita diajarkan sejak dari SD ada 25 rasul. Betul nggak? Masa lupa? Rasul kita ada 25. Kenapa 25? Ada 25 keragaman. Dan kalau saya bahas tentang Rasul ini habis waktunya. Ya udah gitu aja dulu. Jadi sosok yang diutus Allah ke alam dunia ini beragam. Ada Nabi Ayub dengan penyakitnya sampai pada Allah. Ada Nabi Isa dengan kemiskinannya sampai pada Allah. Ada Nabi Sulaiman dengan kekayaannya sampai pada Allah. Itu maksudnya keragaman mereka itu semuanya itu bisa mengantarkan mereka kepada Allah.